Selamat pagi anak-anak mem. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah tema 8, daerah tempat tinggalku, dengan subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran keempat. Untuk muatan yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan IPS dengan materi menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Nah, perhatikan nak ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwasannya kegiatan ekonomi itu terdiri atas tahapan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada hari ini kita mengulang sedikit ya nak pembelajaran kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang pertama itu tahapnya adalah tahap produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Itu kegiatan produksi, ya. Perlu kalian ketahui di sini bahwasannya pelaku dalam kegiatan produksi disebut produsen. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ambil contoh dalam pertanian padi, ya kan? Padi ditanam di sawah, kemudian diberi pupuk, kemudian dipanen, kemudian dijemur, setelah itu digiling dan pada akhirnya dikemas. Ya, dikemas dalam karung. Ya, setelah menjadi beras padi tersebut ya. Setelah menjadi beras, padi tersebut dikemas di dalam karung. Seperti itu. Nah, itu merupakan kegiatan produksi. Ya, itu merupakan kegiatan produksi. Baik itu kegiatan menanam padi, memupuk padi, memanen padi, menjemur padi, menggiling padi hingga menjadi beras, ya, sampai akhirnya beras tersebut dikemas ke dalam karung. Dalam kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan produksi, ya, seperti itu. Nah, orang yang menanam padi, ya, itu adalah petani, ya kan? Nah, petani dalam kegiatan ekonomi, ya, petani tersebut merupakan produsen, ya. Jadi pelaku dalam kegiatan produksi padi tersebut hingga menjadi beras, ya, itu disebut produsen, ya, yaitu petani. Jadi perlu kalian ingat, petani, ya, contohnya tadi petani merupakan orang ataupun pelaku dalam kegiatan ekonomi. Dengan istilahnya adalah produsen. Seperti itu ya nak. Sebagai contoh yang lain, misalkan nelayan. Nelayan menangkap ikan di laut, ya. Proses menangkap ikan di laut dalam kegiatan ekonomi itu merupakan proses produksi, ya. Sementara nelayan tersebut dalam kegiatan ekonomi itu disebut produsen. Ya, seperti itu. Ya nak ya, jadi pelakunya dalam kegiatan ekonomi disebut produsen. Paham ya nak ya? Berdasarkan penjelasan contoh yang barusan saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari tempat-tempat produksi ke konsumen. Perlu kalian ingat di sini bahwasannya pelaku kegiatan distribusi disebut distributor.
Nah, jadi kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari tempat produksi ke konsumen. Jadi kita ambil contoh tadi beras tadi ya nak ya. Beras setelah dikemas ke dalam karung, kemudian beras tersebut dikirim ke pasar-pasar ya menggunakan mobil ya. Jadi pengiriman beras tersebut ke pasar-pasar atau menyalurkan beras tersebut ke pasar-pasar hingga nantinya di pasar beras tersebut dijual oleh pedagang ya. Dalam kegiatan ekonomi itu disebut kegiatan distribusi. Artinya kegiatan menyalurkan beras ya ataupun barang ke pasar-pasar hingga beras tersebut dapat dijual oleh pedagang. Nah, di sini tadi dikatakan bahwasannya pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Jadi, orang yang menyalurkan barang tersebut, ya, maksudnya orang yang menyalurkan beras tersebut, orang yang mengirimkan beras tersebut ke pasar-pasar dalam kegiatan ekonomi itu disebut distributor. Ya, yang menyalurkan barang tersebut ya ataupun beras tersebut itu adalah sopir ya, sopir pengantar beras. Itu dia. Itu jenis pekerjaannya ya. Sopir pengantar beras. Kemudian setelah beras tersebut sampai di pasar, beras tersebut dijual oleh para pedagang. Nah, ingat ya nak, para pedagang yang menjual beras tersebut kepada pembeli dalam kegiatan ekonomi itu disebut distributor juga. Ya, itu disebut distributor juga. Jadi perlu kalian ingat di sini ya, jenis-jenis pekerjaan dalam bidang distribusi ya, jenis-jenis pekerjaan pada tahap distribusi dalam kegiatan ekonomi ya. Pada beras tadi yang pertama adalah sopir pengantar beras. Itu yang pertama, sopir pengantar beras, itu jenis pekerjaannya ataupun sopir. Nah, yang kedua, jenis pekerjaan tersebut adalah pedagang, para pedagang. Seperti itu ya nak. Kalau tadi di bidang produksi ya, jenis-jenis pekerjaannya ya petani. Seperti itu ya, itu jenis pekerjaannya. Nah, kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga itu adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa dan pelaku kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui di sini ya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi itu disebut konsumen. Nah, kita ambil contoh beras tadi. Setelah beras tersebut sampai ke pasar, kemudian beras tersebut akan dijual oleh pedagang kepada pembeli. Dan pembeli membeli beras tersebut. Nah, kegiatan membeli beras tersebut ya, kegiatan membeli beras tersebut dalam kegiatan ekonomi disebut kegiatan konsumsi. Ya, seperti itu. Nah, orang yang membeli beras tersebut ataupun kita para pembeli ya yang membeli beras tersebut dalam kegiatan ekonomi disebut konsumen. Ya, jadi kalian dapat membedakan ya nak, apa itu produksi, apa itu produsen, apa itu distribusi, apa itu distributor, apa itu konsumsi atau konsumen. Ya, kalau produksi itu kegiatan mengolah barangnya, itu dia. Kalau produsen itu adalah orang yang mengolah barang tersebut sehingga barang tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Seperti itu ya. Pelakunya, lebih tepatnya itu pelakunya.
ya, pelakunya disebut sebagai produsen. Nah, distribusi itu kegiatan menyalurkan barang, itu distribusi. Sementara orang yang menyalurkan barang tersebut dalam kegiatan ekonomi disebut distributor. Itu ya nak ya. Nah, kemudian konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang atau jasa. Ya. Sementara orang yang memakai barang atau jasa tersebut atau istilahnya pelakunya ya dalam kegiatan ekonomi itu disebut konsumen. Ya Nana, jadi kalian di sini harus paham ya, apa itu produsen, apa itu distributor ataupun konsumen ya. Sampai di sini saya rasa untuk materi kegiatan ekonomi kalian sudah paham ya nak ya. Itu dia jenis-jenis pekerjaannya juga tadi sudah saya katakan ya. Kalau produksi jenis-jenis pekerjaannya kita ambilkan tadi contoh pengolahan padi hingga menjadi beras ya. Jenis pekerjaannya adalah petani. Itu dia, produsennya adalah petani ya. Nah, distribusi orang yang menyalurkan beras tersebut, jenis pekerjaan dalam bidang distribusi beras tersebut adalah sopir. Itu dia, jenis pekerjaannya adalah sopir. Seperti itu ya. Nah, ada juga pedagang, itu jenis pekerjaan dalam bidang distribusi. Kemudian konsumsi, jenis pekerjaannya ya, jenis-jenis pekerjaannya adalah pembeli ya, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk muatan yang kedua yang akan kita pelajari adalah muatan PPKN. Menjelaskan keragaman individu di sekolah ya, kita perhatikan ya. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Kalian tentu masih ingat ya, keragaman fisik itu contohnya anak tersebut ya memiliki rambut keriting, kemudian berkulit hitam, kemudian memiliki tinggi badan yang cukup tinggi ya, kemudian dia gemuk. Nah, itu contohnya. Itu contoh keragaman fisik ya. Fisik itu dari tubuh kita ya nak ya. Kemudian kalau keragaman sifat, misalkan anak tersebut memiliki sifat suka menolong. Nah, itu keragaman sifat ya. Kalau agama pasti kalian sudah paham ya. Keragaman agama itu contohnya anak tersebut beragama Islam ataupun Kristen. Seperti itu. Dan juga asal daerah. Ya, misalkan anak tersebut berasal dari Jawa seperti itu. Nah, itulah keragaman yang sudah kita pelajari selama ini anak ya. Nah, perlu kalian ketahui di sini anak-anak bahwasannya teman-teman kita di sekolah pasti memiliki ciri fisik yang berbeda. Ya, pasti memiliki ciri fisik yang berbeda. Ada teman kita yang pemalu. Kemudian ada juga teman kita yang pemberani. Ada teman kita ya gemuk dan juga ada teman kita yang kurus. Nah, itu fisik ya nak ya, itu keragaman fisik. Ada juga teman kita yang tinggi di sekolah, kemudian ada juga teman kita yang pendek dari kita. Itu. Nah, itu merupakan keragaman fisik individu ya, ataupun keragaman individu di sekolah. Seperti itu ya nak ya. Nah, perlu kalian ingat di sini anak-anak bahwasannya keragaman karakteristik individu itu memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, mempererat rasa tolong-menolong antar teman serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu anak-anak, kita sebagai siswa ya di sekolah, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Artinya kita harus menghormati teman kita. Ya,
kita harus menghormati teman kita yang memiliki banyak keragaman karakteristik. Seperti itu ya nak ya. Itu harus kita terapkan di dalam sekolah. Supaya memiliki manfaatnya baik untuk kita. Manfaatnya mempererat rasa tolong menolong antar sesama teman serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Ya, seperti itu. Anak-anak, untuk muatan ketiga yang akan kita pelajari adalah muatan Indonesia ya, dengan materi menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar ya bahwasanya tokoh itu ada tokoh utama dan juga ada tokoh tambahan. Kemudian sifat tokoh, ada tokoh yang bersifat antagonis, ada tokoh yang bersifat protagonis. Masih ingat ya nak ya? Kalau tokoh yang bersifat antagonis itu memiliki sifat yang tidak baik. Misalkan sombong, ya seperti itu, suka berbohong. Seperti itu. Sementara tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik dalam cerita. Contohnya suka menolong, rajin, tidak sombong, seperti itu. Nah, anak-anak ya, supaya kalian dapat menjelaskan bagaimana karakter tokoh dalam teks fiksi, kita harus membaca teks fiksi di bawah ini terlebih dahulu ya. Nanti berdasarkan bacaan teks fiksi tersebut ya, kalian akan saya berikan tugas. Ya, tugas itulah harus kalian jawab, itu menandakan apakah kalian sudah bisa membedakan karakter tokoh dalam teks fiksi. Nah, sekarang mari kita simak cerita fabel tentang kura-kura dan bangau ya. Kura-kura dan bangau hidup bersama di sebuah danau yang indah dan banyak tersedia makanan. Jumlah ikan di danau cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bangau dan kura-kura. Namun, si kura-kura mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yaitu tidak sabar kepada bangau atau hewan lain yang ada di sekitar danau. Maka sering terjadi pertengkaran di antara kura-kura dan hewan lain. Bangau selalu mengingatkan kura-kura untuk memperbaiki. Namun kura-kura tidak mau menurutinya. Musim kemarau tiba. Sungai-sungai mulai kering, termasuk danau tempat mereka tinggal. Bangau menawarkan kepada kura-kura untuk mencari tempat tinggal baru. Awalnya kura-kura menolak dengan alasan belum tentu menemukan tempat yang lebih baik. Bangau pun menolak kura-kura dengan cara menerbangkannya menggunakan sebatang ranting pohon. Bangau berpesan kepada kura-kura untuk selalu menggigit kuat ranting itu selama mereka terbang. Tetapi kura-kura lupa pesan bangau. Daerah yang dituju hampir sampai. Kura-kura melihat ada danau biru di bawahnya. Kura-kura berteriak gembira. Teriakan kura-kura itu bersamaan dengan terlepasnya ia dari ranting pohon. Akhirnya kura-kura terjatuh dan tubuhnya luka. Bangau sangat sedih melihat sahabatnya itu. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita yang sudah kalian dengarkan tersebut, saya akan memberikan tugas bahasa Indonesia kepada kalian. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita kura-kura dan bangau? Yang kedua, siapakah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Yang ketiga, kebaikan apa yang dilakukan bangau terhadap kura-kura? Yang keempat, sikap apa yang membuat tokoh kura-kura tidak disukai oleh hewan lain? Yang kelima, tuliskan amanat dari cerita tersebut. Nah, seperti biasa anak-anak, tugas ini dapat kalian kerjakan pada buku tugas kalian ya nak ya. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak mem. Selamat pagi anak-anak mem.